Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salma Natalia Sonis, kelas Sosiologi C semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Memerangi Penipuan dan Korupsi di Bank Dunia. Korupsi dan penipuan publik adalah salah satu rintangan terpenting bagi perekonomian pengembangan. Korupsi juga secara fundamental merusak supremasi hukum. Mencegah penyuapan membutuhkan upaya bersama untuk menghukum baik mereka yang membayar suap maupun mereka yang siap untuk menerimanya. Untuk mencapai tujuan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan oleh negara atau bangsa. Selain itu, pencegahan membutuhkan intervensi aktif antara pemerintah, organisasi mental seperti Bank Dunia. Resim sanksi Bank Dunia sangat penting untuk memerangi korupsi karena penegakan hukum oleh otoritas pemerintah saja tidak cukup untuk mencegah korupsi. Meskipun banyak negara yang membayar suap untuk meningkatkan upaya mereka untuk mencegah korupsi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di bawah mereka. Negara-negara di dalamnya sangat bervariasi komitmen mereka untuk keefektifan resim hukum mereka untuk menghalangi korupsi. Negara-negara di mana korupsi publik masih menjadi perhatian serius dan sebuah hambatan bagi pembangunan ekonomi juga seringkali tetap tidak mampu, dan dalam beberapa kasus enggan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum korupsi oleh pejabat publik. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi miliknya sumber daya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan baru-baru ini muncul berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank. Hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuat peraturan agar memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Namun, perlindungan hukum yang mungkin dimaksudkan dalam perjanjian tidak bisa menjamin perlindungan mutlak terhadap penyalahgunaan yang mungkin dari sumber disediakan oleh bank. Akibatnya, adopsi sistem melalui lembaga keuangan dapat memberikan sanksi kepada individu dan badan hukum menggunakan dana yang diterima dengan cara yang tidak jujur, bahkan tampaknya merupakan elemen yang diperlukan dalam perlindungan sumber daya bank. Dengan kata lain, proses sanksi tampaknya selaras dengan kebutuhan pembuatan pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pinjaman diberikan. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama selama 2 dekade terakhir. Hubungan penting antara pemerintah yang baik dalam keuangan dan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang mungkin pengaruh pada efisiensi pemerintah seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Jenis penelitian tersebut telah mengangkat tumbuhnya kesadaran akan hubungan
proporsional langsung yang ada antara yang lemah pemerintahan dan kemiskinan. Itu karena dampak dari standar tata kelola yang buruk umumnya jatuh paling banyak pada kelompok sosial yang kurang kaya, yang pada umumnya dikecualikan dari partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, menetapkan aturan untuk pengelola ekonomi yang baik, dan mekanisme ekonomi yang memadai adalah di antara reformasi yang disarankan untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, lebih lanjut, situasi seperti itu diperburuk oleh identifikasi beberapa struktural kendala dalam penerapan upaya anti korupsi yang efektif di lingkungan bank. Sementara itu, dalam internasional, dalam upayanya meningkatkan perekonomian, kebebasan telah dengan jelas mengakui bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal tetapi fenomena kriminal yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, dan kerjasama dengan internasional untuk mencegah dan menggagalkan praktek korupsi sangat penting. Identifikasi perang melawan kejahatan ekonomi sebagai prioritas utama di tingkat internasional telah membuat perjanjian dengan tidak etis atau sebaliknya praktek korup yang secara politik tidak dapat diterima oleh pemerintah dan organisasi internasional. Sikap kontras tanpa kompromi global seperti itu telah meningkat setelah krisis keuangan baru-baru ini. Memang karena krisis itu sendiri dan penghematan berikutnya, pemerintah telah didorong untuk memberikan prioritas mendesak untuk memerangi pelaku kejahatan keuangan, misalnya korupsi dan pengelapan pajak. Bagaimanapun, kombinasi dari dua faktor yang disebutkan di atas, kesadaran bahwa tata pemerintah yang baik merupakan elemen kunci dalam mengurangi kemiskinan, dan munculnya prioritas global untuk memerangi kejahatan ekonomi yang pada akhirnya mendorong bank untuk melakukannya bekerja dengan pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan etika dan proses pemerintah induk, mendukung akuntabilitas publik, dan mengurangi korupsi. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.